1000. Kali ini gue barengan sama super sub andalan gue, ada Mas Sabto Haryo ya, karena mungkin juga kemarin banyak yang merequest ya ketika Panji sama Koci, ntar jangan iya aja 11-12 ntar nyebokin. Nah gue menuhin permintaan kalian, atau bikin channel sendiri sama Mas Sabto. Sementara numpang lu sini aja ya Mas Sabto ya. Iya. Karena kalau bikin channel sendiri boncos ya, kecuali mau ada yang biaya ini boleh, ntar kita bikin channel sendiri buat bayar timnya mah. Nah, editor, terus juga tim kreatifnya, ya itulah yang membutuhkan. Belum alat-alatnya kan, kalau kita belum punya alat-alatnya harus siap juga. Tapi gak apa, Mas Haryo masih berbaik hati mau membantu Coach Jason yang ngantuk guys, ini anjing banget. Tiduran. Gue baru tahu belakangan tadi. Dia itu habis siaran DPI, Mas Sabtu bilang, Ji, ayo, ayo apa Mas? Ode, Ode, emang Koci mana? Katanya nggak siaran ya lah, anjing lah. Lebih tahu lu daripada gue. Padahal kan gue partner siarannya gitu kan. Soalnya paginya ketemu duluan sama dia. Dia siaran duluan. Mungkin capek menjawab sana sini kan, di mana-mana di videonya dia, di Nalar sama di DPI kemarin udah. Jadi ya mungkin nggak perlu diulang lagi di Offset Duo. Kita mendingan fokus banyak bahasan, karena mungkin kalau sama Saryo nih banyak yang suka karena mungkin dari sisi bahasannya lebih banyak kan, lebih banyak liga, serial juga lebih sering dibahas, La Liga, dan juga pasti lebih detail lah dibanding kalau coach lebih nyari yang headline-nya, lebih punchline lah. Kalau Mas Aryo lebih komplit dari sisi jumlahnya, kuantitasnya. Kita dari Serie A nih, para pecinta Serie A yang mungkin selama ini di OD sering juga sakit hati karena dibilang ya itulah kualitas liganya dan lain-lain. Kita buka dari Serie A karena gue juga mendukung Inter Milan, dan gue sedih kemarin timnas kalah, MU kalah. Gue pikir minimal ayolah penghibur. Inter juga kalah dan lawannya Juve pula, timnya Mas Aryo juga, Juve. Padahal Napoli imbang. Iya, Napoli imbang. Terus siapa lagi kemarin? Fiorentina kalah. Atalanta juga kalau salah seri. Atalanta seri kan? Iya, Atalanta seri. Ya itu, jadi gue merasa ini udah waktunya momentum Inter ya, si anjing kemarin lagi-lagi. Nah ini kalau kita ngomongin dari Inter Milan Mas lawan Juventus, gue kemarin nontonnya sambil ngantuk-ngantuk ya, karena orang banyak yang nyuruh gue lanjut live reaction. Anjir, gue live reaction dari jam 10. Klarifikasi. Liverpool ya? Enggak, ya dari Liverpool, tapi gue gak live reaction Liverpool Wolves kan, karena gue sebenarnya pengen sounding, gue mau rilis parfum. Sama itu menuju mau bikin parfum UMKM lah. Tapi jadinya sejam itu gue pakai buat klarifikasi, anjing. Padahal gue cuman bilang pertandingan Indonesia lawan Iran itu based on satu pertandingan. Ditanya salah pelatih nggak menurut lo permainan kayak gini? Gue bilang enggak, karena menurut gue lawan Iran ya murni kalah kualitas, kalah bola atas, dan ini nggak bisa nyalain pelatih karena menurut gue dari bolanya sebenarnya pemain-pemainnya udah mencoba memberikan serangan-serangan kayak dari Marcel dan lain-lain kan. Cuman ya memang kalah kelas gitu. Tapi kalau orang langsung dibilang pembela Indra Syafri lah, terus apa lo anjing lah, emang orang-orang ini udah gak ada obat. Tapi gue gak akan ngomong itu guys, karena gue kemarin udah cukup panjang klarifikasi sejam. Kita dari Serie A nih, Inter lawan Juve. Gue melihat kemarin ini peluangnya Inter banyak sebenarnya. Ya. Martinez, Dumfries 2 kali, Taremi sempat udah mau akrobatik. Terus juga kemarin siapa satu lagi, Barella. Lautaro. Oh iya, Lautaro 2 kali kan. Depan gawang. Waduh. Dumfries juga, terus yang Taremi juga. Jadi menurut gua Inter gak layak kalah. Tapi ya itu, efektivitas sering banget jadi masalah Inter musim ini. Mereka sering membuang peluang-peluang yang sangat krusial. Walaupun kalau lihat dari on targetnya, Inter sebenarnya peluang on targetnya dikit Mas. Yeah. Tapi memang tendangannya banyak yang ke atas itu depan gawang kan. Jadi bukan dia gak menghasilkan peluang berbahaya, tapi tendangannya banyak yang melenceng ke atas kan. Sementara Juve menurut gue ya lumayan. Sommer juga setengah mati juga. Iya. Tapi kalau peluangnya banyak Inter menurut gue. Sommer tuh nggak usah dapat peluang yang bersih banget tuh 2, sama yang terakhir golnya si itu kan Conceição kan, dari kepintarannya si Kolomuani lah. Gimana lo lihat dari pertandingan ini? Iya, seru sih kalau nonton ya. Ya gue juga nonton, seru. Maksudnya ya walaupun sambil ngantuk pro ke Juve, tapi serem juga nontonnya. Maksudnya Inter banyak banget bikin peluang tadi seperti lo bilang. Martinez sih yang gue pikir bakal gol itu kan first touch. Tapi di Gregorio-nya juga bagus sih, harus diakui sih kemarin gila sih. Yang first touch yang dia naik. Oh iya. Yang kayak Garnacho. Iya anjing. Itu kan juga aduh ini masuk. Naik bolanya. Maksudnya kan biasanya dia masuk itu model-model kayak gitu tuh masuk gitu. Tapi ini enggak.
Terus Dumfries sih yang bikin ngeri ya. Iya. Banyak banget dia nyisir dari situ, masuk dari situ, nembak juga dari situ. Ketika nggak ada temen di tengah, gue coba ketes deh, Iya, tiang. malah kena samping ya. Dan iya benar, Gregorio juga Bagus banget Gregorio kemarin. lagi bagus banget, positioning bagus, umpannya bagus. Tapi yang menjadi poin buat gue adalah waktu gue bilang ketika Juve dapat menang aja Ji, gue yakin ini naik terus nih Juve, gue bilang gitu kan. Menang terus lagi. Dan pemain-pemain yang tadinya kita pertanyakan, terutama ketika Vega, Hoop Miner, ya kan, pemain-pemain. Tapi Vega kemarin agak blow on sih sebenarnya. Iya, lumayan gampang diekspos lah kemarin. Iya, Thuram, Kolomuani. Iya, Kolomuani kemarin lumayan sih. Ternyata akhirnya pelan-pelan menjawab kenapa mereka akhirnya diambil oleh Juventus. Nico juga ya lumayan juga ya. Agak-agak ngebantu juga lah dari sisi serangan. Conceição juga kecil tapi positioningnya pas banget di situ, tendangannya nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan tapi cukup terarah untuk bisa bikin gol. McKennie juga salah satu pemain yang di bawah motor sekarang lumayan ini sih. Bisa main di mana aja ya. Kepake banget, versatile banget dia. Bisa taruh di back kiri, gelandang bertahan selalu. Ini lebih ke advance ke depan juga banyak nyiptain peluang. Ketika bertahan pun dia tahu gimana caranya supaya lawan nge-foul dia jadi kayak charging bukan jadi foul dari dia. Di depan juga ngambil foulnya bagus. Jadi ya waktu kita bilang Juve tahun depan sih nih bakal bahaya. Tapi dari sini udah mulai kelihatan gitu. Kalau tadinya gue bilang di 3 besar Juventus ada di situ. Walaupun sekarang ya pastinya masih berat ke Inter, Napoli dan juga Atalanta. Tapi pelan-pelan gue cukup yakin nih Juve dengan tren seperti ini udah bisa manfaatin yang peluang yang dikit mereka dapatkan tapi menjadi gol. Awal-awal nyiptain peluang aja setengah mati kan. Kita ngeliat tim yang boring, fansnya Juve bahkan buntu banget kreativitasnya. Lebih boring dari gaya mainnya Allegri. Mulai mempertanyakan Mota apa bener, apa dia nggak bisa terbebani dengan nama gede Juve. Tapi ternyata dia pelan-pelan bisa ngejawab satu persatu, pemainnya positioningnya udah mulai pas dan menjadi kekuatan yang menurut gue sampai akhir musim pelan-pelan bisa mengganggu sih. Mengganggu di 4 besar. 3 besar. 3 besar ya. Atalanta juga pelan-pelan udah habis sih bensinnya kayak pelan-pelan Atalanta ya. Ini penyakit Inter sih karena menurut gue kemarin terlepas dari Juve-nya kemarin memang alot buat ditembus, tapi menurut gue itu penyakitnya Inter ya diri mereka sendiri. Clinical ya. Clinical mereka ya sebenarnya 3 tahun dipegang Inzaghi pun menurut gue yang sering kali menjadi problemnya Inter di bawah Inzaghi itu clinical mereka sering banget tuh buang peluang. Mungkin dulu Lautaro buang peluang tapi golnya lebih banyak. Nah tahun ini menurut gue Lautaro ada satu yang paling parah di bawah Inzaghi gitu. Dia buang peluangnya cukup banyak. Nggak jadi golnya juga cukup banyak. Dan sekarang pun juga golnya kan belum nyampe 2 digit kan seingat gue di Serie A ya. Iya belum. Baru 9 gol apa 10 gol ya. Iya, jadi musim memang jelek banget. Sempat ngebaik. Kita pikir bakal terus konsisten. Ternyata belum konsisten juga, turun juga. Malah peluang-peluang banyak dibuang. Terus juga ini si Thuram juga nyata nggak sebagus di awal-awal dalam sisi klinikalnya. Gue pikir dia akan tahun ini mungkin akan gantian perannya. Mungkin Lautaro akan lebih banyak menjadi penyuplai pembuka ruang. Sementara Thuram yang akan lebih menjadi goal getter. Tapi ternyata nggak begitu juga ya. Walaupun sekarang so far masih Thuram yang paling tajam lah kalau di Serie A. Tapi ya gue sih expect dari tengahnya harusnya akan mungkin lebih klinikal juga. Dari itu yang selalu koreksi adalah Barella tuh sebenarnya punya chance untuk bisa menjadi satu gelandang yang menuju level dunia atau world class, tapi tanpa kalau dia belum menambahkan assist atau gol, yang menurut gue dia akan belum sampai ke level situ sih. Iya. Begitu juga dengan ya kalau Mkhitaryan gue nggak begitu expect sebenarnya, tapi gue nggak ngerti somehow trio ini cukup perks lah kalau dimainkan bareng gitu. Si Mkhitaryan dan juga Hakan. Kalau Hakan sih memang krusial perannya, dia punya tendangan jarak jauh, tapi Hakan pun menurut gue harusnya bisa lebih klinikal lagi karena dia punya kualitas untuk bisa tendang dari luar kotak penalti lebih keras dan akurat gitu. Tapi ya itu. Tapi backnya juga Inter menurut gue tahun ini problem mas. Mungkin gara-gara Acerbi juga di awal cedera ganti-gantian, terus juga Pavard cedera gantian juga, hasilnya Bisek berapa kali kemarin tandingan dicoba sering banget kecolongan juga si Bisek walaupun dari sisi nyerangnya juga cukup bagus. Tapi ya itu problemnya Inter sekarang musuhnya berkali-kali dia punya chance untuk bisa merebut Kapolista atau puncak klasemen, tapi total udah 4 kali berarti sama ini. 4 kali kalau nggak salah. Kalau gue ingat dia gagal terus gitu. Setiap lawannya kejegal dia juga kejegal juga.
Ya Padahal Napoli lagi keganggu juga loh nih. Berapa pertandingan kan imbang terus kan. betul. Makanya Inter udah kalau sudah udah momentum lawan Bolonya kejegal. Ini kejegal sebelumnya. Fiorentina juga sebelumnya juga ada lagi. Jadi ya gua harus ya sebenarnya sih Inter punya kualitasnya untuk menjadi juara. Tapi ya problemnya di mereka sendiri udah PR itu aja. Gimana pemain-pemainnya bisa lebih klinikal, terutama yaitu Lautaro yang sebagai leader dan juga biasanya menjadi top scorer harusnya bisa step up lah keluar di saat-saat seperti ini. Kita pindah dari Juve dan juga Inter ke Napoli. Ini problemnya apa Mas menurut lo? Karena gua kemarin nonton sedikit ya, gue nonton cuman sedikit, habis itu gue ngantuk, gue tinggal, gue nonton mini matchnya. Gue melihat Lazio lebih atraktif sih mainnya, lebih tajam, lebih variatif untuk serangannya, dan lagi-lagi golnya dari si pencetak gol yang sama si sebelumnya si Saxon itu, dan tendangannya benar-benar kencang banget lagi-lagi si Meret tuh. Bagus golnya si Saxon tuh. Ya Napoli kayak ketularan virus Juve kemarin ya, imbang mulu dalam beberapa pertandingan berturut kan. Ya awalnya gue pikir mereka cukup konsisten lah untuk paling nggak kalau kecolongan lo di satu laga gitu. Tadi berikutnya lo pasti bisa bounce back gitu. Tapi ternyata di beberapa pertandingan ngebuktiin mereka belum se-firm itu gitu untuk bisa berada di posisi yang di atas secara konsisten, secara kontinu bisa mempertahankannya gitu. Kalau Lazio kan emang ini tim lu nggak bisa nebak kapan mereka akan tampil bagus, kapan mereka akan jelek. Ketika lo harapkan mereka bisa nih Lazio, enggak juga ternyata gagal. Ketika lo dipikir di sini mereka bakal kehilangan poin lawan Napoli, tapi ternyata mereka keluar permainan terbaiknya gitu untuk bisa mencetak gol gitu. Jadi ya Lazio menjadi tim yang apa ya, lo kalau lo ketemu mereka lagi dalam performance ya udah hitam sih memang dia. Bagus, ya udah lo bakal susah untuk bisa ngalahin mereka, dan mereka ya staying powernya pasti sampai menit-menit terakhir. Rotasi yang dilakukan di depan itu bisa membuat mereka tetap aja bisa mendapatkan gol, dan itu yang terjadi buat Napoli sih. Jadi ya gue pikir Inter sih Ji tetap punya peluang karena kalau kemarin misalnya ketemu Juve lagi, gue bilang Inter yang bakal menang gitu. Karena murni nggak klinikal aja, itu yang menjadi masalah. Lebih unggul sih kemarin. Karena dari sisi kelengkapan itu sebetulnya Inter sedikit lah di atas Juventus. Tapi masalah lo bisa manfaatin itu menjadi kemenangan apa enggak, nah itu yang masih kadang-kadang itu bisa ituin si Inter Milan gitu. Tapi secara overall walaupun ada tren naik turun, gue tetap melihat Inter sih di end of the day bakal ngelewatin Napoli. Kalau gue tuh ngelihat dari permainannya dulu ya. Kalau Napoli itu gue ngelihat apa ya, agak sedikit monoton. Kedua, dan sering buntu gitu. Cuman perbedaannya adalah di bawah Conte ini mereka punya kengototan dan juga kayak solid pragmatisnya tuh ada gitu. Mereka main jelek tapi bisa ngegolin kan, kayak McTominay, terus juga Lukaku, terus juga Zambo Anguissa bahkan berkali-kali dia bisa nerobos tiba-tiba ngegolin itu. Dan tapi secara variasi permainan tuh menurut gue membosankan gitu Napoli. Nah makanya kemarin waktu lawan Lazio gue melihat justru Lazio nih kayaknya lebih variasi dan segala macam, makanya nggak heran secara permainan menurut gue lebih unggul Lazio. Tapi pada akhirnya ya Napoli punya mentality di bawah Conte yang mereka kayak nggak mau kalah kan. Dan golnya kan, gol yang pertama itu yang si Raspadori bagus sih, ada variasi dari wall pass si Lukaku. Tapi menurut gue di sana kesalahannya adalah Marusic tuh, dia salah ngebaca pergerakan dari seorang Raspadori. Dan kedua kan terakhir ya itu gol bunuh dirinya Marusic yang menurut gue anjing, ini back sekelas Serie A pun bisa blunder seperti itu gitu. Parah banget, dia nendang ya lucu lah mau keluar tapi malah ke arah gawang dan juga arahnya liar gitu. Jadi menurut gue Lazio harusnya nggak layak kalah di pertandingan ini. Tapi ya itu bedanya adalah Napoli punya semangat kerja keras yang kita tahu di bawah Conte selalu timnya seperti itu kan. Jadi gue melihat ada celah yang makanya gue tetap yakin ini akan jadi tahunnya Inter nih tahun ini, karena dari jumlah depth squadnya aja gue nggak merasa Napoli punya cukup untuk depth squad ya. Walaupun kita tahu di cadangannya masih ada David Neres, masih ada Politano kemarin di sana juga ketika lagi buntu, bahkan ada Giovanni Simeone dan dia baru dapat Okafor juga dari Milan kan. Punya lah, tapi secara permainan menurut gue masih kalah. Tapi itu kadang-kadang permainan nggak melulu bisa menjadi penentu, bisa juga faktor itu etos kerja, faktor worth it, faktor kengototannya bisa aja membuat anak-anak ini Napoli ini di bawah Conte
bisa mencuri. Tapi ya itu selama Inter bisa naik nggak kalah sama dirinya sendiri, ya itu tadi Mas Aryo dan gue juga bilang masalah klinikalnya ini karena dia punya semuanya. Skuadnya menurut gue di atas semuanya di antara Juve sama Depth-nya juga. Napoli, depth-nya juga ada walaupun mungkin seringkali depth-nya juga yang menjadi penyebab kekalahannya ya kan. Kayak si siapa Aslani. Terus juga ya itulah kadang-kadang pakai Arnaud Taufik ya walaupun Arnaud Taufik ya cadangan tapi backnya pun dirotasi juga Bisek kadang-kadang jadi tengah kanan, kadang-kadang Darmian juga dan belum dapat gitu kayaknya yang benar-benar solid tahun ini harus rotasi mulu yang itu membuat akhirnya musuhnya Inter adalah diri sendiri dan so far ya walaupun ini kejegal lagi tapi beda 2 poin menurut gua nggak terlalu signifikan. Satu kali kalah aja Inter masih bisa ngebalap kan dan mereka masih akan ketemu nggak ya? Gue lupa ntar kita akan lihat ya. Setahu gue sih masih akan ketemu sih sekali lagi. Iya. Jadi masih punya chance untuk membalikan kedudukan. Nah yang gue kaget kemarin timnya bekas bos Mas Haryo. Weh. Ya menang. Como kemarin gila si De Gea. Gue ngeliat golnya si Nikopas itu anjir sih keren. De Gea bisa sampai salah bener-bener nggak baca pergerakannya si pas. Oh Nikopas namanya Nikopas bener kan? Nikopas terus juga kalau si Diao mah golnya ya udahlah kayak gitu. Cuman kalau Nikopas menurut gue gila sekelas DG aja bisa kelecokin dan sama nih kayak Lazio. Kadang kalau lagi on fire bisa kayak jago banget itu si Fiorentina ini walaupun kita nggak tahu pemain-pemainnya tuh ajaib tapi sejak menurut gue dia make si Zaniolo diminjem dari Atalanta dan juga ada si Fagioli somehow kayak nggak ngegel di awal-awal kemarin gitu waktu belum ada 2 orang ini ya gue gak tahu Fagioli udah ada sih cuman Fagioli kan emang belum terlalu nyetel di awal-awal tapi justru ketika ada Zaniolo gak terlalu memberikan efek signifikan gitu ya. Beltran kemarin udah oke. Terus si Moiskin kan kemarin juga mana sih Barat di cadangan kemarin dia cedera ya Iya gak ada di cadangan nggak ada kan makanya ya itu jadi gue merasa kemarin wah gila deh dia bisa kalah sama Como ya. Tapi kalau ngelihat kayak gini Como sih kan akumulasi kartu. Terus ada Yacin Adli cedera. Adli gak main. Kalau kayak gini sih kelihatannya kayaknya Como ini ya bisa chance untuk stay-nya besar banget ya. Ya walaupun gak konsisten juga ya. Iya ya. Lawan Roma Cuman kemarin kalah. Cukup mengejutkan dia. Ya untuk kemenangan lawan Fiorentina benar ini tim ya bisa menang 3-0 lawan lu gitu kan lawan Inter. Tapi Fiorentina berikutnya kalah sama Como sebenarnya kan bukan di kandang mereka lagi gitu kan. Bukan tipikal dari Fiorentina lah sebetulnya untuk game ini tapi ya balik lagi pemanfaatan peluang itu yang bisa dimanfaatin oleh Como dan Como ini tim scoutingnya ya dari era masih Dennis Wise sampai udah bukan dia lagi tapi personal yang diambil tuh emang betul-betul dari financial gak ganggu mereka, dari sisi kebutuhan tim emang dibutuhkan di posisi itu dan selalu on point gitu pilihannya. Dari awal ketika dulu mereka ngambil Cutrone. Iya gak ada yang nyangka ya Cutrone udah habis nih pemain ya. Ternyata balik lumayan lagi juga. Jadi salah satu yang tajam di situ. Sergio Roberto balik ke sini kan pikir orang udah ogah-ogahan main kan. Taunya bisa give something. Kemarin terakhir tuh dia baru dapat si Alex Valle itu ya yang dari Barca ya. Ya, yang di pramusim cukup bagus kan Alex Valle itu kan? Iya, si Pas kan juga kan dari Barcelona juga. Jadi ya mantan-mantan pemain-pemain Barcelona yang sempat kemana-mana akhirnya coba diajak sama ya untung mereka punya sosok Fabregas di situ ya. Oh pas itu bukan Madrid ya? Oh Barca ya? Barcelona. Oh iya. Itu bisa diambil. Jadi ya inilah ngebentuk tim yang gue bilang Como tuh sesuai dengan emang kebutuhan tim gitu. Mereka running on a low budget tapi tahu cara manfaatinnya gitu. Jadi ya target untuk bertahan mungkin dibandingkan yang tadinya mereka di seri B sama Monza dihajar 2 kali tapi ternyata sekarang ketika mereka bareng malah Monza sekarang yang ada di posisi bawah gitu kan. Monza yang kita pikir di Bohgaliani bisa bagus ya ternyata dengan kemarin kan musim lalu sempat ke papan tengah juga. Iya kan Daniel Maldini segala macam ternyata malah makin turun terus gitu. Tapi juga gue impresi ngeliat gimana si Como ini juga stadionnya ternyata udah bagus ya dari perkembangan dari sejak awal sampai sekarang. Memang benar-benar serius kelihatan gitu investnya bukan cuman di skuadnya tapi juga di fasilitas dan juga infrastrukturnya. Dan mereka yang bisa langsung dicintai adalah yang disentuh komunitas Ji. Jadi mereka
datangin rumah sakit, nyumbang apa di rumah sakit, ke sekolah nyumbangin laptop. Jadi emang Kalau ada duit mah bebas lah anjing. komunitasnya dibangun gitu. Paling kaya jauh anjing, jarak kekayaannya buset dari semua milik Itali. Buset ya sejauh itu ya. Jadi itu yang gimana caranya ngambil hati publik Como dulu, dan itu sudah terjadi, dan tinggal dari sisi teknis gitu. Mereka belum bisa ngambil pemain-pemain besar gitu kan, dari sisi transfer gitu. Tapi kan ketika lo bisa bertahan, ketika lo nunjukkan keseriusan dalam megang tim running tim ini, ya lama-lama mungkin pemain-pemain mau juga gitu, pelan-pelan ya. gitu pelan-pelan. Lagi di sana kan punya daya tariknya liburan di Danau Como ya. Biasanya pendekatannya masih sama, yang diajak kan artis-artis. Iya kayak gitu kan, dan banyak katanya artis-artis yang terkenal Hollywood itu kan punya rumah di sana kan, buat liburan istirahat. Makanya kita juga sering lihat tuh artis-artis juga akhirnya diundang datang ke sana. Bahkan artis Indonesia juga ada yang diundang ke sana buat bikin testimoni gitu kan. Tapi emang Como sebagus itu buat daya tarik ya. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik juga baru di Serie A, dan bisa datangin pemain-pemain bintang yang juga menjadikan Serie A lebih bervariasi lagi ya. Rizky Ridho ke sana ya. Oh iya bener. Gosipnya ya. Mantap sih. Ya kalaupun gitu ya Izias misalkan amit-amit ya juga runtuh, timnya degradasi gitu si Venezia, ke Como pun juga masih oke lah gitu. Betul. Tapi Izias pun menurut gue udah layak sih untuk masuk ke tim papan tengah kayak Bologna, Fiorentina. Itu menurut gue, Atalanta menurut gue udah layak sih masuk ke sana juga secara kualitas. Rizky Ridho juga menurut gue ya bisa menjadi lonjakan karir yang sangat bagus kalau dia bisa ke Serie A. Tapi gimana Mas? Info terbaru gimana? Belum ada? Iya, dari media menyuarakan itu, tapi kan ya itu ya yang bikin lo ribet. Oh, karena dia masih ada kontrak ya. Sama non-Uni Eropa itu kan, slot non-Uni Eropa itu ketika tim Serie A itu kan cuma boleh 2. Iya. Cuman boleh 2. Lo boleh dari negara lain tapi lo berpaspor yang sama. Makanya ketika dia datengin, barusan dia datengin siapa sih? Bukan Vale kan si. Oh bukan Inter ya. Inter yang datengin siapa tuh? Taremi. Bukan yang dari si Porto siapa? Taremi. Ya benar. Ketika datang dia masih berpaspor negaranya, tapi dia sedang mengusahakan paspor Portugal. Jadi dia akan hilang kan untuk non Uni Eropanya. Nah dulu mereka emang saklek tuh, ketika 2 nama, satu misalnya udah out, lu nggak boleh nambah pemain baru lagi gitu. Tapi sekarang ketika lu pemain ini, lu boleh ganti pemainnya dan boleh sampai 3. Jadi ada kesempatan lebih besar lah buat dia tuh atau Rizky Ridho masuk ke Serie A. Cuman kan ya pasti tim kan mengukur. Iya. Apakah pemain dari Afrika lebih jelek dari dia kan? Iya, betul. Lalu Amerika Selatan gitu kan, negara-negara yang punya kualitas individu tuh melebihi dia nggak gitu. Kalau memang dia worth untuk diambil, dan dari sisi semuanya lah, exposure dia dapat, segala macamnya dia dapat. Kalau memang akhirnya win-win, ya gue rasa ya why not lah dia diberi kesempatan. Ya walaupun kan kemarin sempat datengin si Ali Jasim kan dari Irak kan, tapi ternyata dia nggak bisa nembus tim juga, sulit akhirnya, banyak kan nggak dipakai gitu. Nah kita nggak mau juga kan itu terjadi pada Rizky Ridho gitu. Tapi ya kalau dia bener-bener dapat kesempatan ke sana mah keren banget sih. Iyalah, keren banget buat kita pasti. Ya kita pindah dari Como dan juga Fiorentina ke Milan, nggak usah dibahas lah. Bukan gue karena gue sensi ya, tapi ya Milan lumayan, Roma lumayan, mulai naik. Roma juga lumayan. Iya. Milan nih sebenarnya harusnya bisa lebih bagus lah, karena kemarin kan juga sebelumnya dia ini kalah kan di Liga Champions kan, di playoff kalah sama Feyenoord yang which is itu adalah timnya Jimenez, walaupun ya ntar di leg kedua mungkin bisa ngebales karena bermain di kandang kan. Yang terus jadi masalah Milan tuh dia nggak bisa bikin sequence kemenangan 3 kali berturut-turut. Iya. 2 habis itu yang 2 di Supercopa kan, 2 kemenangan berturut-turut, pertandingan ketiganya tertahan imbang. Lalu menang 2 kali lagi, pertandingan ketiganya kalah. Ya jadi konsistensi untuk lo mendapatkan 3 pertandingan berturut-turut menang, nah itu yang belum bisa didapetin oleh AC Milan. Coba kemarin formasi gimana gue lupa deh, kan ada si Jimenez terus ada si Joe Felix ya. Joe Felix tuh tapi menurut gue mainnya masih terlalu ini apa ya? Kemana-mana liar. Iya. Dia tuh bukan, gue juga bilang di hari Minggu lalu tuh gue bilang ini pemain kayak nggak ngejel gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu punya Liao, lu punya dia, ada Pulisic.
Udah tuh kelar gue bilang ini nggak akan jalan nih secara skema kalau hanya mengandalkan, kecuali kalau kayak Madrid gitu ya. Lo biarin mereka bermain lagi on fire bisa menjadi sesuatu, tapi gue nggak merasa mereka punya konsistensi untuk bisa terus-terusan bermain individual bagus gitu, dan secara tim gue bilang nggak jalan nih. Makanya kan golnya juga cuma satu kan, walaupun mereka juga cukup banyak serangan, dan Gimenez pun ya akhirnya kalau punya karakter pemainnya kayak Joe Felix, Pulisic dan juga Leao ya susah dapat suplai bola enak gitu kan. Makanya kemarin menang itu dia pakai Sotil lah, pakai Musa yang lebih teamwork, dan ini kan kalau dari lawan si siapa nih Verona ini dia pakai pemain yang justru lebih teamwork. Hanya Joe Felix lah di sana yang benar-benar punya karakter maruk lah. Coba cadangannya kemarin Walker sih oke sama. Iya, kalau yang kontribusinya atas. Oh iya nih bawa paling tim player sih Walker ya. Iya. Kelihatan gitu langsung bisa ngejel sama tim. Dia tahu kapan harus nyerang, kapan harus bantu bertahan. Nggak kelihatan liarnya lah dia gitu kan. Ya. Di City terakhir-terakhir kan agak terlalu liar kan. Maksa bawa bola. Baliknya lama, positioningnya sering telat. Tapi di Milan dia bisa balik lagi seperti Walker yang kita tahu selama ini gitu. Ya. Felix sama Gimenez startnya ya keren lah di Supercopa, langsung bisa di Piala Super. Di Piala Super dia langsung bisa nyiptain gol ke gawang Roma kan. Itu kombinasi antara dua itu kita pikir wah good start, very good start untuk Milan. Kita pikir bakal meneruskan nih di beberapa pertandingan ke depan, tapi ternyata nggak juga. Balik lagi ke masalah konsistensi dan juga gimana tim ini bisa ngejel gitu. Tapi ya Conceição cukup fair sih untuk ngasih kesempatan dulu pemain. Dia cari skemanya lebih jelas dibanding di era Fonseca. Ya cuman ya nggak tahu ya masalah internal tim apakah masih bakal berlanjut para pemainnya, player power seperti Theo dan juga Leao. Kadang tuh ngebuat pelatih tuh nggak nyaman kan. Bahkan kan Fonseca sempat ngomong kan, dia bilang lo megang Milan baru ngerasain lo. Nih kayak kita megang sebuah koin gitu, kita toss gitu, yang lo dapet yang mana nih? Lo bisa dapet Milan yang teamworknya jalan, mereka sesuai skema lo gitu, tapi lo bisa dapet tim ketika mereka main ya untuk masing-masing gitu. Milan tuh bisa kayak gitu kalau lo pegang susah gitu. Itu pesan dari Fonseca gitu. Dan Conceição ya harus bisa gitu megang kendali ruang ganti untuk bisa pelan-pelan bawa tim ini naik lagi gitu. Dan bener ya di era si Conceição ini emang bener si Reinders jadi nggak se-advance itu ya dia dibanding era Fonseca ya. Tapi ya mau nggak mau dia punya memang posisi aslinya memang dia seperti ini kan, harusnya menjaga di tengah, menjaga kedalaman sebagai gelandang penyeimbang di tengah. Tapi ya kemarin gue lihat ini kayak mirip melihat Bellingham waktu di musim pertama di Madrid ya. Ternyata dia punya potensi untuk bisa lebih advance nyetak gol gitu. Nah sekarang semenjak era si Conceição justru malah kayak dia harus lebih ngerem untuk membiarkan teman-teman yang ego-egonya di depan ini untuk bisa. Kalau nambah dia Fofana berat itu sendirian. Wah tapi Fofana gue nggak tahu ya, gue nggak pernah suka lihat game mainnya kayak Fofana gini. Terus juga dulu siapa di Portugal tuh William Carvalho. Terus PSG ada yang botak tuh Danilo gitu. Wah ini pemain-pemain udah lewat gitu masanya pemain gede yang cuman buat nabrak, tapi ball skillnya pas-pasan, passingnya juga cuman bisa passing back pass samping kanan kiri doang. Jadi di Milan tuh menurut gue jadi kayak lambat ngatur tempo, dan dia nggak punya fisikal yang sekuat itu juga gitu ketika nabrak orang dapat bola, nggak juga gitu. Malah lebih sering dia yang dikadalin kalah speed gitu. Jadi ya nggak ngerti sih gue si Fofana ini nilai plusnya di mana. Tapi juga backnya menurut gue Milan nih belum terlalu konsisten gitu, karena kayaknya kemarin sempat Pavlovic, terus juga si ya Thiaw oke lah, Tomori juga dicoba, terus ada Gabia juga di sana. Kadang Gabia bagus banget, Tomori kadang bagus banget, tapi kadang juga blow on gitu. Terus juga sama juga kayak Pavlovic gitu. Kadang ya Thiaw yang paling konsisten sebenarnya. Iya paling lumayan Thiaw sih. Tapi kadang-kadang juga kok bisa salah posisi berapa kali juga gitu. Jadi ya balik lagi ketika lini tengah lo atau belakang tengah berubah-ubah terus kan, otomatis adjustment lagi ketika kanan kirinya udah aman di Theo sama Kyle. Tapi ya Fofana Reinders kan harus bagi konsentrasi tuh ketika lini belakangnya koordinasinya nggak sepaten ketika lo terus-terusan pakai dua pemain ini terus gitu. Ya itu dia dari Serie A, persaingannya masih cukup kompetitif ya, karena ternyata banyak yang walaupun kelihatannya sudah mulai trennya positif, tapi ternyata nggak konsisten juga. Napoli udah 3 pertandingan, ternyata dia ketahan imbang. Inter dalam 3 pertandingan 2 kali kalah.
Terus juga ya mungkin yang paling terakhir 3 pertandingan ya Juventus paling bagus. Lazio lumayan 2 kemenangan 1 seri. Milan juga lumayan satu imbang 2 menang di Serie A. Jadi ya masih cukup alot lah. Tapi yang juga nggak cukup konsistennya juga masih belum terjaga di La Liga. Karena kita lihat ini Madrid ketahan imbang, terus juga Atletico ketahan imbang. Barca nih kita lihat nih yang sebelumnya punya chance di papan atas mulai kesalip, apakah dia bisa balik lagi kembali menyalip di hari ya kita waktu kita siaran ini udah tanding kan kemarin dini hari tadi kan. Tapi kalau lihat dari Madrid Mas kan juga berapa kali dia sering nih mengalami masalah seperti ini nih. Menurut lo apa problemnya dia selain mungkin faktor klasiknya adalah itu ketika pemain hanya kalau coach kan selalu bilang ya ketika pemain hanya mengandalkan individual ya ketika mereka lagi nggak dapat perform of the day-nya akan seperti ini gitu kan. Apa karena memang kemarin tidak bisa menjadikan tolak ukur karena kartu merah yang menurut lu di DPI kan juga terlalu harsh kan. Kartu merah Bellingham kan. Ya kalau problemnya mungkin mirip sama Inter dalam hal klinikal ya. Iya kalau sih. Kita bicara chance kurang banyak apa sih chance-nya Real Madrid mau lo rotasi kayak apa pemainnya semua ngasih kontribusi. Brahim Diaz juga bisa ngasih kontribusi. Iya, sebelumnya. Iya, dia bisa. Terus mau ya Fran Garcia di belakang, siapapun yang dipasang sama Ancelotti. Makanya kenapa gue yakin sama Ancelotti ya karena dia tahu betul manfaatin pemainnya. Siapapun yang dia pasang gak pernah menjadi sebuah blunder. Dalam artian tim ini jadi remuk dalam sistem yang dia atur. Memang sistem yang lebih tebal adalah dari sisi defense gitu. Selalu kan timnya Ancelotti kayak gitu. Defense-nya yang penting lo begini. Yang dia betul-betul ngotot untuk bisa pertahankan adalah defense lo harus begini gitu. Tapi betul di depan lo benar-benar dikasih kebebasan mainnya karena mereka punya skill individu yang emang mumpuni untuk bisa explore sisi ofensif mereka gitu. Mbappe kemarin terakhir berapa peluang yang dia ciptain, dia tembak, ditepis segala macem. Itu kan nunjukin ketika orang bilang Mbappe nggak bisa firm di posisi itu bisa kok umpan-umpan panjang yang ngebelah pemain belakang dan bisa dimanfaatin oleh Mbappe itu udah berapa kali terlihat gitu. Cuman balik lagi ke masalah klinikal lagi ini yang masih kadang-kadang menjadi isu buat Real Madrid gitu. Tapi kan ketika partai-partai salah satunya ketika lawan City ngebuktiin when it matters mereka bisa ngebuktiin diri gitu. Dan ya gue rasa mungkin kesalahan-kesalahan Barcelona tidak akan sebanyak ketika mereka sempat kehilangan banyak poin setelah mereka sempat unggul di klasmen tapi habis itu menjauh sampai 7 poin ya kalau nggak salah dari Real Madrid gitu. Itu kan beberapa masalah dan isu udah mulai di-address sama Hansi Flick terutama dalam sisi defense line yang terlalu tinggi, gimana caranya lo nutup ketika lawan punya counter attack yang bagus, itu perlahan-lahan sudah mulai ditutup oleh Barcelona gitu sehingga fans Barcelona begitu yakin kesalahan-kesalahan itu tidak akan terulang oleh Hansi Flick sehingga Barcelona akan punya peluang untuk memuncaki klasemen di akhir musim gitu. Cuman kan kerennya menurut gue secara pribadi ya kerennya La Liga tuh ketika Madrid dan Barcelona itu bersaing secara ketat, El Clasico itu akan menjadi partai yang sangat penting gitu bagi kedua tim untuk menentukan gelar juara. Berapa musim terakhir Madrid itu udah kejauhan, nggak bisa dikejar. Ketika Barcelona under Xavi pun begitu, udah kejauhan, Madrid nggak bakal bisa ngejar. Dan Jose Mourinho sebagai pelatih Madrid dia pernah ngasih statement bahwa paling susah itu melatih tim La Liga menurut dia ya, terutama di papan atasnya. Dia pernah ngerasain Chelsea, dia pernah ngerasain Inter. Inter punya Serie A punya masalah atau punya kelebihan tersendiri ketika tim-tim lain tuh secara strategi itu betul-betul meracik strategi setiap pelatih ya, meracik strateginya dengan begitu detail sehingga nggak gampang untuk meraih kemenangan di Serie A. Itu menurut Mourinho. Di Barcelona dan juga Real Madrid karena konsistensi yang diciptakan oleh dua tim ini, makanya ketika lo sampai kehilangan poin tuh ngejarnya jadi susah gitu kan. Nah ini kan mereka balik lagi kalau Barcelona menang berarti kan poinnya sama nih. Berarti pertemuan antar mereka tuh akan sangat tinggi. Dan itu berapa kali terjadi ketika ketat hasil El Clasico tuh kenapa menjadi penting, kenapa menjadi relevan untuk
siapa yang akan jadi di puncak klasmen. Berapa kali tim yang menang dari semua tim tapi hanya kalah di El Clasico, akhirnya mereka gagal untuk menjadi juara. Jadi sepenting itu hasil Clasico, dan ini yang akan menentukan juga menurut gua ending dari La Liga musim ini, di mana Barcelona sama Madrid masih akan ketemu di pekan ke-35. Di bulan Maret juga Barcelona masih akan bertandang ke kandangnya Atletico Madrid. Nyebelin juga ini tim. Ketika ketemu tim gede, sulit juga untuk bisa nge-crack pertahanan mereka. Masih ada kunjungan ke Athletic Bilbao yang selalu menyulitkan Barcelona ketika main di San Mamés. Masih ada lawan Real Sociedad juga, walaupun agak mulai turun sekarang, tapi menjadi salah satu tim yang mengalahkan Barcelona juga di musim ini. Lawan Anthony gak ketemu, Anthony. Lawan Anthony masih ketemu lagi. Anjay, man of the match. Man of the match. Jadi ya ini mungkin lebih ketat dibandingkan Serie A ya. Serie A menurut gue juga ketat sampai akhir. Walaupun gue melihat Inter yang akan tetap berada di puncak. Tapi di sini ya hasil El Clasico akan sangat penting. Walaupun gue tetap melihat Madrid sih yang akan menjadi pemenang di akhir musim. Padahal menurut gue Atletico Madrid tuh kalau bisa diam-diam kemarin menang aja. Menurut gue dia bisa diam-diam memberikan pressure buat Real Madrid juga Barcelona gitu. Karena Madrid, gue juga setuju di awal dari offset duo kapanpun dari awal musim gue juga bilang kayaknya tahun ini bakal jadi tahun Madrid karena ada Mbappe kan. Dan gue melihat coach sempat nggak setuju sama gue. Gue bilang problemnya Barcelona adalah banyak pemain muda yang gue rasa belum tentu akan konsisten di sana. Apalagi kalau rotasi, dan begitu di rotasi Lamine Yamal sering banget kan akhirnya jadinya berantakan. Apalagi kalau nggak ada Lewandowski gitu. Nah kalau Madrid PR-nya adalah badai cedera. Gue melihat ini selama backnya akan terus begini, Madrid punya chance untuk selalu itu kejegal dengan back nggak ada Rudiger, nggak ada Alaba, nggak ada Militao, semua kan. Carvajal, back utamanya nggak ada semua kan. Gue ya ibaratnya ngelihat 4 pemain depannya oke lah, tapi kan ya lo nggak bisa mengharapkan 4 pemain depan itu bisa menjadi selalu on fire setiap pertandingannya kan. Ya kadang lo bisa beruntung, tapi menurut gue nggak selamanya pertandingan lo bisa beruntung dengan ya Raul Asensio, Fran Garcia, Valverde yang notabene bukan seorang back gitu. Walaupun mereka sebagai kesatuan, ya Valverde juga sering jadi back kanan juga, cuman sebagai kesatuan bukanlah defensive minded yang terbaik gitu. Jadi gue melihat apa jangan-jangan nih ada potensi Madrid juga bisa kejegal kalau Atletico-nya bisa memanfaatkan momentum. Tapi somehow gue melihat justru abis ganti tahun Atletico juga menurun banget ya. Banyak pertandingan-pertandingan yang dia kayaknya kemarin gampang malah ketahan imbang. Kemarin juga ketahan imbang lagi. Kayak nggak setok chair sebelumnya. Padahal menurut gue nih menjadi lebih seru tahun ini kalau misalkan Atletico bisa bersaing sampai atas. Kan biasanya Atletico cuman di bawah dua tim ini kan. Atau ya memang kalau Atletico lagi jago, dia akan menjadi di atas bersaing antara atau sama Barca atau sama Real Madrid. Tapi kalau tahun ini tiga tim ini bisa sangat ketat, menurut gue ini akan seru banget sih. Karena Barca awalnya orang nggak memprediksi karena faktor Hansi Flick dan juga faktor dia nggak bisa belanja. Madrid justru dijagokan karena punya Mbappe, tapi badai cedera. Atletico Madrid yang sama sekali nggak dijagoin, tapi diam-diam kok bisa dia nempel sama dua tim ini, padahal belinya cuma Conor Gallagher. Siapa lagi yang dibeli ya? Julian Alvarez. Julian Alvarez. Lagi siapa kemarin? Lenormand belakangnya. Oh iya, Lenormand, Kamaru. Jadi orang nggak ada yang nyangka. Bahkan Griezmann mungkin orang mikir itu udah habis. Ternyata masih tajam lagi Griezmann di tandingan-tandingan. Sorlot, dia beli Sorlot. Oh iya Sorlot. Ya apa Sorlot udah jadi. Tapi gue sejujurnya di awal musim prediksi gue tuh Madrid bawahnya Atletico loh. Oh bukan Barca. Oh iya karena Barca main muda ya. Karena gue bilang ini bisa bahaya nih Atletico Madrid kalau pemainnya bisa ngejel. Tapi di awal emang agak kalau ini. lihat prediksi gue orang pasti langsung ngehajar gue karena gue bilang mana Real Madrid di bawah, Atletico di bawah, Barcelona berkibar kan. Iya di awal-awal. Tapi kan akhirnya di posisinya seperti ini gitu karena ya gue ngelihat Atletico punya potensi kalau bisa cepat assemble timnya dengan benar. Mereka punya potensi untuk menjadi tim yang sulit dikalahkan. Madrid ya tadi emang Mbappe salah satu faktor besarnya. Tapi kan lu nggak ngira bakal badainya sebanyak ini. Iya nggak nyangka sebanyak ini. Semuanya backnya. Iya kipernya awalnya kiper dulu. Habis itu Militao langsung. Habis itu pelan-pelan nyusul semua tuh. Carvajal patah. ACL kan. Alaba belum sembuh. Tapi Alaba kayaknya udah mulai latihan untuk balik lagi. Iya. Vazquez belakangan kena cedera juga, Rudiger cedera juga. Jadi ya apes banget sih ini tim ya. Tapi masih aja mereka ada di puncak klasmen kan kalau nggak. Iya. Dan nyata dengan back kayak gini bisa ngalahin City loh Mas. Nah nanti di leg kedua gue pikir kan gue kemarin akan sedikit underestimate kan. Leg pertama
City lagi bapuk, Madrid juga backnya begini, walaupun punya striker sih kayaknya bakal lebih hati-hati. Tapi ternyata kayaknya Madrid seperti ini kayaknya nggak mungkin bermain bertahan nih. Mereka punya 4 pemain ya pasti mau nggak mau mereka harus keluar menyerang. Kemarin kebobolan 2 menurut gua kesalahannya si Raul Asensio sama lagi siapa kemarin yang jelek juga mainnya. Pokoknya dua kesalahan itu menurut gua, 2 gol itu menurut gua karena Tchouaméni ya. Karena backnya ya kita tahu backnya yang bukan back jago gitu. Nah tapi somehow kemarin mereka bisa striker-strikernya tajam melawan si City. Nah menurut lu di leg kedua nanti lawan City akan seperti apa? Apalagi Marmus kemarin baru hat-trick. Apakah bisa langsung menjadi sesuatu yang udah mulai ketemu nih Marmus sama Haaland nih, jangan-jangan. Gue tetap lihat Madrid sih. Madrid lolos. Nah, karena ya lo nggak pernah bisa ngilangin DNA mereka lah. Lo mau bicara apapun gitu, DNA nggak ada hubungannya sama sepak bola. Ada kalau kita bicara Liga Champion gitu. Kan lo nggak mungkin sebuah tim bisa menguasai sampai 15 gelar gitu kan. Dan bukan dalam tempo yang pendek, tapi kan panjang. 50-an mereka nguasain, 90-an akhir mereka nguasain, masuk lagi ke awal 2000 sampai 10 tahun terakhir nih ya. Mereka masih berkuasa. Artinya kan emang ada something ketika relate dengan Liga Champion ya Madrid emang menjadi rajanya gitu. Dan gue tetap meyakini itu. Apalagi di belakangnya masih Ancelotti gitu. Iya, Ancelotti sih ya juga Ancelottinya. Faktor juga loh. Ini kan pelatih orang mau bilang bukan orang sih ya, Justin ya. Miskin taktik. Tapi kalau lu merhatiin Ancelotti dari era AC Milan, lu akan lihat perubahan yang sangat signifikan dari semua strategi yang dia mainkan. Pindah ke Juve, strateginya beda lagi, menciptakan formasi-formasi, membuat pemain-pemain punya posisi baru dan juga excel di posisinya itu Ancelotti ada di balik itu semua gitu. Ya mulai sekarang karena yang dipegang Madrid di era Zidane pun seperti ini gitu kan. Di era Vicente Del Bosque ya tetap begini. Lu nggak neko-neko dari sisi strategi. Nggak main atraktif lah. Tapi lu bisa memastikan pemain lu main 110% ketika di Liga Champions. Nah itu yang membedakan kenapa Madrid bisa menjadi juara di tengah kepungan atau dominasi Liverpool pada saat itu ketika di final. Banyak yang bilang Liverpool lagi di atas, ketemu mereka kalah mulu gitu Liverpool kan. Itu kan nunjukin dibombardir apa Thibaut Courtois pada waktu itu di final. Gila sih, tapi cuma satu umpan dari Valverde ke Vini jadi gol. Yang kayak gitu-gitu tuh Madrid emang sulit untuk dicari lawannya. Dan gue rasa ketika lawan City main di Bernabeu ya mereka akan lihat jadwal Liga Champions sih. Karena gue nggak melihat satupun back City musim ini main bagus ya dari sisi defense-nya ya. Mau diputar-putar kayak apa? Iya, Gvardiol oke, dari sisi nyerangnya bagus. Tapi gue nggak ngeliat satupun back City mainnya bagus dalam sisi defense dan konsisten ya. Ruben Dias, walaupun emang sering cedera, tapi begitu masuk pun nyata nggak langsung nyetel. Ake di awal-awal dipakai terus, tapi juga nggak pernah melihat sebagai back yang benar-benar tangguh sebagai leader maupun juga di lini belakang. John Stones kemarin berapa kali dia jadi blunder mulu, bahkan beberapa pertandingan terakhir berantakan. Apalagi beli Abdul Qadir yang kemarin mainnya lumayan lah Abdul Qadir. Cuman sebelumnya kan dia jelek mainnya juga, dan menurut gue dia belum siap untuk main di lawan Madrid ini kan. Akanji pertandingan apa juga blunder juga. Walker akhirnya dilepas juga ke Milan. Jadi gue nggak melihat satupun back City yang biasanya 4 back tengah dijadiin back sayap juga, jadi kayak bahkan 5 back dengan ada DMF Stones bisa mainnya bagus semua. Nah ini semuanya jelek semua. Jadi gue nggak melihat City itu sih punya chance musim ini di untuk Liga Champions ya. Ya mungkin kalau ini dia punya something misalkan kayak Haaland on fire atau De Bruyne on fire, mungkin aja bisa nyingkirin Madrid. Tapi menurut gue susah dengan back seperti ini gitu, karena mereka nggak punya menangani 4 pemain ini nggak gampang sih. Mbappe, Vini sih menurut gue. Vini itu ngeri banget kecepatannya, agresivitasnya, trikinya. Belum Rodrigo. Iya, Rodrigo menurut gue yang paling nomor 4 ya lah. Bellingham. Tapi tetap aja. Tapi iya itu aja. Kecepatannya. Somehow kayaknya gue ngeliat Rodrigo pun kayak mau menunjukkan dirinya, gue juga bukan sebagai pelengkap pemain-pemain bintang loh. Gue juga pemain yang penting juga. Karena dia suka ngambil inisiatif, kadang berhasil, walaupun kadang juga kelihatan maksain juga kan. Tapi ya gue melihat Madrid juga lebih unggul sih. City problemnya sangat terekspos ketika lawan Arsenal. Itu udah kayaknya gue udah sampai di tahap gak udah punya jawaban. Guardiola terutama dalam sistem dia ya. Kalau kita bicara flare lini depannya,
kemarin mereka bisa ngejawab pas lawan Newcastle ya. Ya. Itu kelihatan City yang kaya lagi dari sisi serangan. Iya. Tapi sistem mereka dalam bertahan, gimana kalau pemain kesini siapa yang nutup siapa yang nyaring, itu udah bukan kayak City lagi Ji. Iya. Maksudnya lo bilang 4 pemain belakang mereka bisa disorganize seperti itu. Iya. Itu kan bukan karakter City gitu, tapi nggak cuma di satu game gitu. Iya, banyak. Di Arsenal terekspos luar biasa, tapi di game-game lain lawan Sporting tuh yang dibantai juga kan iya di awal-awal. skor gede mereka Spurs. 4 gol ada 5 tim ya. Iya, bisa Spurs, ngegol. Sporting, Mereka 4 Arsenal. gol. Itu Apalagi kan itu gue lupa. rekor lagi buat Guardiola kan. Jadi kan lu gimana sih bisa ngegolin 4 gol ke gawang City gitu loh. Karena ya disorganisasi dari semua lini gitu. Iya. Biasanya kan ketika belakang jelek masih bisa ditutupin, lini tengahnya tuh bisa mengcover. Iya, ini tengahnya juga jelek. Nggak bisa juga mengcover. Lini depan yang agak bantu ke belakang nggak bisa juga. Jadi something wrong dengan City di musim ini yang kayaknya sulit bakal direparasi kalau lo bicara lawan yang tahu cara nge-crack lo gitu. Tapi kalau misalnya lawan-lawan yang masih tradisional gitu ya mereka masih bisa ngelawan lah. Iya. Tapi kalau udah yang antar strategi, ketemu Barcelona misalnya, ketemu Arsenal aja mereka kayak gitu. Tapi ketemu Madrid, Bayern gitu, kayaknya City belum balik ke level itu. Tapi gue juga ini sih agak miris juga ngeliat interviewnya Pres kepada Pep ya. Dan akhirnya dibalas sama Pep. Just one bad season dan kalian langsung kayak ya ibaratnya membombardir dia dengan itulah kan the end of an era dan segala macam. Lah ya ngerti sih gue, tapi memang itulah karena saking jeniusnya Pep, saking superiornya Pep, jadi begitu dia one bad season seperti ini orang langsung merasa oh jangan-jangan Pep udah ini nih udah selesai, Pep udah nggak tahu cara City-nya membawa City kembali ke seperti masa prime karena udah habis lah segala macamnya. Menurut gua nggak juga gitu. Kita belum tahu ntar musim depan apalagi ternyata dia bisa belanja kan dengan dia. Kok bisa sih Mas? Dan gua tersingkir dari 115 pasal itu menurut lo apakah itu nggak menjadi presiden buruk buat Premier League-nya atau FA-nya Premier League di mana lo bisa menuduh dengan pasal 100-an tapi nggak ada satupun yang terbukti benar. Yeah. Itu nggak ada yang katanya City kan mau ngancam sempat mau strike back kan katanya mau nuntut balik kan. Hebatnya lawyer-lawyernya City. Anjing ya berarti kan aduh kuat-kuatan nih. Mereka tahu loophole yang bisa dimanfaatin gitu. Dalam artian lo berada mungkin di batas koridor gitu ya, di batas sini gitu. Tapi enggak, kita nggak ngelewatin nih, kita ada di batas gitu. Ya mungkin kalau dilihat dari sini ini melanggar nih gitu. Tapi ternyata pas pakai mikroskop gitu, ternyata masih aman ya. Bolanya belum lewat semua gitu. Kayak gitu tuh. Iya kayak bola out ya, bola out. Iya, City tuh kayak gitu. Terus ngakalin atau mengantisipasinya udah dijalanin juga dengan beli pemain-pemain ini kan. Iya. Daripada nanti gue kena tuduhan gue gak boleh belanja dua jendela, dua transfer window, gue beli dulu deh. Ya ternyata satu udah mulai work si Marmus. Iya. Abdul Qadir kemarin udah dikasih main lumayan lah ya lagi lawan Newcastle. Jadi ya otaknya Guardiola tetap jalan. Terus tadi lo bilang di wawancara kayaknya dia mengcopy wawancaranya si itu deh. Siapa? Giannis. Oh. Giannis kan pernah diwawancara kan ketika habis juara sama Bucks, Milwaukee Bucks, musim berikutnya kan hancur. Terus dia jawab si Michael Jordan ada 6 cincin dia bilang. Terus dia main 13 atau 15 season gitu kan. Berarti di season selebihnya dia gak dapet cincin, dia main jelek. Ya kan enggak. Itu kan yang orang lihat karena terlalu ekspektasi terlalu tinggi ngeliat Pep kan. Lo ngeliat Michael Jordan kan ekspektasi ini ketika season lo jelek langsung dibombardir ya. Giannis juga kan pada saat itu pemain terbaik NBA, MVP. Tapi ketika lo jelek, udah habis lo kan. Ya Guardiola pun merasakan itu gitu lah. Gue baru 1 musim lo nih. Iya. Dan ini pun menurut gue nggak parah-parah amat ya. Nggak peringkat 15. Anjing, gue tahu pasti mau nggak peringkat 15, nggak tersingkir dari Liga Champions di fase grup. Kalau dia di posisi itu gimana ya? Ya itu sih, itu baru tuh ya. Itu baru orang pantas tuh. Lu udah habis lu Pep. Lu kayaknya udah lewat masa lu. Tai ini baru dia masih peringkat 4. Masih di 16 playoff 16 besar UCL. Ya walaupun udah kesingkir di FA ya. Piala Kebo yang dia udah kesingkir ya. Udah. Ya Piala FA doang yang masih ada kan. Tapi menurut gua ini gak parah-parah amat anjing. Makanya orang tuh suka lebih kok. Itu ya walaupun memang gak sehebat Pep biasanya. Tapi gue gak merasa ini sebagai sebuah disaster atau menjadi tanda end of an era buat
Pep ya mungkin era dari dominasinya Pep dan City juara beruntun iya, tapi bukan dominasi dia era dia berjaya di Premier League enggak juga. Selama dia masih ada Premier League mah gue yakin masih bisa dia juara 2-3 kali lagi gitu kalau emang dia masih ngelatih City. Masih lah. Iya. Oke, tadi dari Madrid ya, kita pindah langsung ke Premier League. Udahlah nggak usah basa-basi. Udah ngebahas soal peringkat 15. Tadi kemarin sebenarnya kita udah ngebahas juga ya di DPI bagaimana problemnya gampang banget di bypass di tengah. Kayaknya nih Amorim masih belum menemukan pemain komposisi terbaiknya nggak cuman di depan tapi juga di tengah PR karena Ugarte juga kemarin absen. Maino juga cederanya juga cukup lama kayaknya. Terus juga ditambah serangannya nggak ada Diallo. Mason Mount gaji buta, Luke Shaw anjing emang nggak tahu, cuman muncul kemarin waktu dia beli back baru, tiba-tiba muncul sembuh, cedera lagi. Siapa lagi? Lisandro Martinez kelar juga musimnya. Diallo tuh berapa lama ya? Kelar mas, sampai akhir musim katanya. Ya selesai juga. Iya selesai makanya kan, makanya gue nggak. Lisandro akhir musim. Diallo akhir musim. Mount nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Luke Shaw juga hanya Tuhan yang tahu. Iya. Ya berat gitu dan sementara kemarin pilihannya Casemiro parah Casemiro ini gue nggak tahu ya gue nggak berapa sih umurnya Casemiro gue nggak merasa Casemiro udah setua itu untuk dibilang dia udah terlalu tua 31 ya dia udah terlalu kayaknya baru 33 deh apa 32 kayak Casemiro terlalu tua enggak lo nggak terlalu tua tuh iya 31 32 lo bayangin Modric ya oke lah dia bukan pemain selincah Modric lo bayangin Busquets siapa lagi deh lu nggak selamat itu kok lu nggak setumpul itu tuh untuk bisa melihat scanning di belakang lo ada orang ngerebut ada gue hitung benar-benar yang gue lihat 3 kali kerebut dari belakang anjing lu sekelas pemain Madrid sekelas yang udah quadruple apalah La Decima juara champion berapa kali anjir nggak sebego itu gitu jadi gue nggak merasa itu jadi alasan lu udah tua dan lain-lain dan menurut gue ini peran di bawah Amorim ini 2 orang ini sangat penting untuk menentukan permainan MU. Ketika Casemiro nggak jalan, Bruno selalu gue bilang Bruno ini nggak cocok main dengan sistem mau dari eranya Ten Hag sampai eranya Amorim. Dia bukan orang yang tepat untuk ada di posisi itu. Even di posisinya Zirkzee atau posisi Garnacho, gue nggak merasa dia cocok. Iya, kalau dia free roll cocok, tapi dia nggak cocok untuk bermain sayap masuk ke tengah. Sayap keluar untuk berapa game bisa lah. Iya, tapi nggak konsisten mas. Hak ditaruh kanan pernah. Iya, tapi nggak akan firm untuk bisa bermain posisi terbaiknya dan akhirnya nggak pernah keluar kemampuan terbaiknya. Terus juga Bruno ini kemarin menurut gua mainnya jelek, nggak jelas mainnya kemana. Walaupun ya MU cukup nyerang ya kemarin ya. Tapi ya gua nggak ngerti lagi sih. Ya gua selalu bilang di awal kasihlah dia kesempatan sampai akhir musim ini. Mau orang bilang gua pengacara Garnacho terus sekarang pindah ke pengacaranya Amorim. Nggak bisa lah lo ngejudge Amorim cuman hanya dari satu season yang bukan timnya dia dan dia ngerubah semuanya. Orang banyak bilang kemarin ada diskusi menarik sama gue pas lagi live TikTok kan, dia bilang kenapa lo nggak ngelanjutin aja yang kemarin udah lumayan bagus di era Nistelrooy. Apa jaminannya di bawah Nistelrooy lo bisa konsisten juga kan? Nggak ada yang tahu kemarin kan honeymoon period mungkin bisa bagus. Kedua, kalau lo terus memberikan toleransi ayolah kita kompromi dengan sistem yang udah biasa jalan, yaitu 4 back, 4-3-3 atau 4-1-2, 4-3-1-2 atau 4-2-1-3. Kan kita nggak pernah tahu nih pemain-pemain MU ini sebenarnya bisa nggak sih untuk bisa ngikuti sistem gitu kan. Nah, gue udah selalu bilang di era Ten Hag katanya dia punya filosofi, dia punya gaya main tersendiri, tapi ternyata akhirnya dia harus kompromi kan. Nah, biarlah kalau Ten Hag aja nggak berani ya kenapa kalau Amorim pengen coba membreakthrough mendobrak ini nggak dikasih kesempatan ya mungkin gue bisa salah dia tetap idealis dengan 3-4-3-nya ini atau dengan 3 backnya dan ternyata gagal ya mungkin bisa aja dia gagal total tapi ya biarlah dia bereksperimen dengan gayanya sendiri jangan pelatih yang kompromi sama pemain orang bisa bilang pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa mengoptimalkan kemampuan terbaik pemainnya tapi kalau kemampuan pemainnya juga nggak bisa dipoles di berbagai era. Dan ini eranya pemain era Ten Hag semua loh kebanyakan. Zirkzee. Zirkzee mah eranya dia kan era Ten Hag. Højlund. Siapa lagi? Casemiro. Dia baru De Ligt. Dia baru Dorgu. Ya kan dia baru beli Dorgu kan.
Lumayan sih. Ya bagus, lumayan punya speed, punya power walaupun ya main MU gak ada yang bisa crossingnya agak gak ngasal gitu ya. Tapi biarlah satu musim ini, biarlah kita baru ngejudge Amorim baru second seasonnya, walaupun gua gak yakin ya kalau dia gak lolos, dia gak juara Europa League, mimpi, dia gak juara FA Cup tembus ke Europa League, gua gak yakin MU punya duit untuk bisa beli pemain yang diinginkan Amorim dan ngebuang semua pemain-pemain tai ini yang Zikri, Højlund, Dalot, siapa lagi? Casemiro kan habis kontrak. Eriksen. Onana termasuk. Gue kalau ada pilihan, kalau bisa beli kiper, gue mendingan beli kiper mas. Kemarin mainnya bagus sih, tapi ya nggak not good enough. Sekedar bagus aja, menurut gue nggak not good enough untuk seorang Onana. Gimana menurut lo? Untuk seorang keseluruhan Amorim ini, kan udah mulai di slaughter nih. Apakah ini udah era terparah MU sejak abis Ferguson nih gitu kan? Iya, kalau dari sisi statistik, ya parah. Kan ini the worst MU lah. Tapi kan kontribusi antara dua pelatih ya. Iya ya. Ada Ten Hag-nya juga, ya banyak di Amorimnya juga gitu. Yang sempat gue bicarain juga di DPI, gue bilang mereka kalau kalah sebanyak ini dalam 25 pertandingan, ini udah mirip dengan ketika mereka degradasi tahun 74 kalau nggak salah mereka degradasi, jumlah kekalahan dalam 25 pertandingannya seperti ini. Lalu jumlah gol yang mereka cetak cuman 28 atau 29 gitu. Itu cuman bagus dari 3 tim yang ada di papan degradasi. Artinya kan kualitas lu ada di sini gitu. -7 dari sisi. Sekarang berapa total golnya MU? Berapa? 28 kalau anjing 28. 29. Malas banget MU nyetak gol anjing. Lihat tuh, lo bedanya sama siapa aja? Coba kalau lihat musim lalu deh, gue pengen tahu total berapa musim lalu era Ten Hag terakhir finish jumlah golnya. Karena kan kemarin musim lalu pun juga akhirnya dia -3 ya? -3 ya? Akhirnya -3 iya -3 ya? Bukannya sempat 0 ya? Sempat 0 tapi habis itu ya langsung aja lah table final season. Ya lanjut mas ngomongnya. Itu beberapa statistik tuh emang nunjukin emang lu layak ada di posisi ini gitu. Cuman apa yang gue lihat dari Chelsea ketika mereka memulai musim kemarin, yang gue bilang ini tim bakal naik nih. Bukan nih musim ini coy. Tuh yang itunya tuh atas itu. Nah. Gue bilang tim ini bakal naik nih. 57 mas, setengah. 57 setengahnya loh. Setengahnya. 28 kali 2 56 anjing. Sisa pertandingan tinggal berapa belas? 13 lagi. 13 lagi. 13 pertandingan itu kan. Wow. Berarti 3 pertandingan. 25. -1 deng lo akhirnya. 25 dibagi 13 ya rataan 1 gol. 2 gol per pertandingan ya. Biar bisa tembus, biar gak kalah sama Ten Hag lah jumlah gol. Kebobolannya berapa? 58, MU tahun sekarang 35. 35 bedanya 2, ya itu 23. Ya masih ada banyak kebobolan yang akan. Jadi emang semua atribut itu memang menunjukkan emang United layak ada di papan ini. Iya. Cuman yang tadi gue bilang, ketika gue punya keyakinan terhadap Chelsea di era Pochettino, ini tim bakal naik karena beberapa faktor gue ngeliat bisa membuat mereka kalau ketemu klik nih, ini bakal naik nih tim pelan-pelan. Dan akhirnya mereka bisa naik sampai peringkat ke-6. Gue melihat itu bisa dilakoni oleh Amorim. Tapi gak secepat apa yang dilakukan oleh Chelsea. Karena Squadnya banyak mas. Squadnya banyak dan full season kan. Iya. Ini kan lo ngambil di tengah. Jadi gue melihat United ketika Pochettino punya skema yang jelas, punya pattern yang jelas untuk dibawa kemana nih tim. Amorim sebetulnya punya itu juga. Makanya gue bilang, gue salut sama pelatih ini berani nih langsung ngubah 3-4-3 dibanding era Ten Hag yang lu nggak punya sistem. Akhirnya kompromi katanya. Akhirnya kompromi dengan counter attack, walaupun it gives you point gitu, tapi tetap aja lu nggak punya identity. Iya. Nah, gua buat long termnya juga nggak ujung-ujungnya nggak bagus juga kan buat dia kan untuk long termnya. Kalau si Amorim gue ngeliat ini pelatih berani melakukan identitas, tapi memang pemainnya belum semuanya bisa ngikutin apa yang dia mau. Ketika pemain bisa ngikutin itu, gue yakin ini jadi karena peluang sudah mulai mereka ciptakan dari gaya yang berbeda-beda. Kalau Ten Hag kan banyak kan counter. Tapi di era ini kan tiba-tiba muncul dari sisi sini yang diambil sama Amad Diallo di sana gitu. Mazraoui kerap masuk ngasih dari second line. Lalu di sisi kirinya si Garnacho. Kalau lagi on point keren banget nih pemain bisa tampil dengan sangat luar biasa gitu. Lalu lini belakang ya mungkin dia udah mulai nyiapin Yoro untuk musim depan. Ya nggak tahu nanti yang bakal firm di situ
Delih atau Maguire atau Mazraoui ya. Maguire goblok sih, gue ada orang banyak bilang Maguire bagus bagus sih menurut gue. Standar lah. Lumayan, tapi gue nggak bilang Maguire-nya bisa menjadi. Tapi dia nggak pernah gini loh mainnya. Iya sih, iya. Cuman tetap aja kalau Martinez malah bisa begini-begini mainnya. Iya. Delih bisa begini, tapi Maguire ya segitu aja. Tapi kayak ada banyak odongnya gitu kayak gimana ya, ada momen-momen kayak dia kayak bengong gitu. Kemarin tuh berapa kali lawan Spurs kayak dia bengong di posisi-posisi yang tertentu gitu. Kayak tiba-tiba lag ya. Iya, gue malah prefer De Ligt sih sebenarnya daripada Maguire dari sisi kecekatan defense-nya ya. Tapi ya Yoro atau Mazraoui. Yoro masih belum mas, gue belum masih mentah banget menurut gue kemarin liat Yoro berapa kali dilewatin yang bola-bola di belakang dia tuh dia nggak bisa antisipasi itu. Kita melihat ini kan tetap sebuah audisi kan. Iya benar, gue setuju. Bilang siapa yang bisa ngikutin, siapa yang enggak, ya memang lebih banyak yang nggak bisa ngikutin. Terutama ya Højlund bingung positioningnya. Zirkzee nggak bisa. Kadang bisa, kadang enggak gitu, masih inkonsisten. Garnacho juga masih kayak gitu. Sama pairing dua ini sih yang. Dua ini paling penting sih, menurut gue paling penting sih. Yang kalau lo preferensinya Ugarte sama Bruno kan, gue tetap Ugarte sama Maino sih, dua pemain yang masih lebih nyaman lah dibandingkan Bruno. Itu sebenarnya kalau paling banget gue pengen coba mas Ugarte sama si ini Collier. Oh Collier. Jadi Mainonya sekalian aja majuin ke depan jadi IMF sama Bruno gitu. Jadi nggak main sayap. Jadi false nine kayak waktu itu. Ya anjing. Karena ini ya kalau lu bandingin sama eranya Amorim di Sporting atau mungkin kita bandingin sama nggak tiga back juga sih kalau Liverpool. Tapi let's say kita bandingin sama Liverpool gitu yang punya tiga penyerang dengan dua sayap, Salah dan juga di kiri kadang Jota, kadang Diaz, kadang si Gakpo. Mereka tuh punya eagerness untuk defense-nya cukup kuat mas. Dan pressingnya tuh beneran gitu. Nah Garnacho pressingnya itu dia lumayan beneran. Tapi dia gak punya fisik yang cukup kuat untuk merebut bola, untuk nabrak. Begitu gak kerebut udah. Iya kan. Nah sama juga kayak Diallo juga punya eagerness untuk merebut bola pressing. Tapi secara fisikal badan body kalah. Secara kaki pendek. Itu jadi menurut gue nggak cukup kuat untuk bisa bantu pressing. Nah menurut gue kalau dia Amorim mau sukses selain mungkin dua pivotnya harus punya mobilitas tinggi, stamina tinggi dan juga punya transisi yang bagus. Dua winger ini harus punya kemampuan untuk inverted ke dalam di saat lagi defense mas. Nah menurut gue ini yang MU nggak punya sekarang. Jadi kerasa banget ketika transisi bertahan. Tengahnya tuh kosong, udah tinggal dua orang itu aja gitu. Sementara Dalot kemana, Dorgu kemana, udah jadi gampang banget diterobos kan. Iya gak ada yang bisa mulai jadi first defendernya. Iya. Sementara itu yang. Sementara Zirkzee juga tolol aja, gue gak ngerti banget. Cuman sebatas ngebayangin doang. Iya. Ngejar 5 langkah oke, abis itu langkah ke-6 nyerah. Itu kan Garnacho sering banget kayak gitu. Lalu Højlund juga ya gak selalu bisa nunjukin pressingnya yang harusnya seperti apa gitu. Tapi kan paling nggak dari sini udah mulai kesaring juga. Kelihatan lah ya, gue juga setuju. Siapa aja yang memang bisa ngikutin skema gua, siapa yang nanti bakal kesingkir kalau dia tetap dipertahankan sama United. Tapi yang penting identitas lo masih ada gitu loh. Lo bisa mainin sepak bola ini. Works nggak works, at least you make chances. Itu kan yang gue ngelihat sisi positif dari United. Dibanding membosankan di era Ten Hag ya, lebih ke counter ya udah, berharap individual bagus, ada peluang, syukur gol, enggak ya udahlah, gitu. Ngaho gitu kan. Ya gue juga itu sih, makanya gue somehow masih cukup melihat ada potensi di bawah Amorim walaupun ya memang menyedihkan sih ini mungkin ya musim paling menyedihkan dengan lihat MU di peringkat 15. Bahkan mungkin bisa lebih turun ke bawah kalau besok pelan-pelan West Ham pecut-pecutin sini. Iya ngejar. Ya kan? Iya segitunya. Semuanya. Ya sabar lah, tapi gue juga setuju sama statementnya Amorim. Mereka udah fokus aja minggu per minggu mereka gimana menghadapinya, nggak usah mikirin table karena menurut gue kayaknya secara table MU masih peluangnya untuk degradasi sangat kecil lah, ngelihat bagaimana Ipswich Town, Leicester juga di Monistor juga nggak sebagus itu juga, berantakan. Soton apalagi udah nggak mungkin bisa ngejar. Jadi kayaknya untungnya MU juga punya tabungan poin udah cukup lumayan. Dia tinggal mungkin nyari berapa, mungkin belasan poin lagi untuk bisa mengamankan nggak degradasi ya, sambil berharap lu memainkan pertandingan untung-untungan di Europa League juara ya alhamdulillah Liga Champions. Karena menurut gua bukan soal keajaiban, bukan soal apa ya, karena urgensi duitnya yang harus
ditanamkan di pemain MU-nya atau nggak jadi Piala FA. Piala FA kan Europa League doang Mas. Duitnya Europa League kan emang di situ standar. tapi kan nggak seberapa uangnya sama Champions League, jauh kan uang yang didapat sama juara Europa League siapa lawan-lawannya Ji? Berat. Seberat-beratnya MU. City aja bisa dia lawan Mas. Liverpool bisa dia lawan kadang-kadang. Tapi ya namanya MU ya gitu, kadang-kadang susah, kadang-kadang jago, tapi lebih banyak gak jagonya. Ya gue nggak akan ngejudge ini, gue akan ngejudge Amorim dari sekarang karena Ya, sama. dia harus ngelihat dari bagaimana pembeliannya dia dulu dan juga kita lihat progresnya. Lagi-lagi terlalu dini untuk menjudge seorang pemain seorang pelatih hanya dari satu musim yang bukan musim media gitu ya. Seperti halnya beda halnya dengan pelatih di Indonesia nih Mas. Ini udah lagi rame nih. Gua udah ngomong panjang lebar, kita juga DP ngomong panjang lebar. Singkat aja, kita ngomongin soal timnas U20 kemarin yang memang tersingkir dari Piala Asia sangat cepat. 2 pertandingan sudah dipastikan. Kalau di 2023 lalu kan dia nggak lolos tapi bisa dapetin 4 poin. Mungkin kita punya chance untuk dapetin 3 poin, tapi ya it doesn't matter anymore gitu kan. Menurut lo gimana secara evaluasi? Apakah memang visi yang ditanamkan, dijalankan berkali-kali dengan dana yang tidak sedikit itu apakah memang gagal total? Emang misinya dari TC itu emang sebenarnya apa sih Mas? Yang pasti kan untuk lo dapatkan playing time dan juga kesempatan untuk meraba kekuatan yang akan lo hadapi di Piala Asia. Karena kan lawan-lawan yang dihadapi di TC itu kan tim-tim memang yang bagus gitu. Ya. Uzbekistan kita undang ke Jakarta juga, Ya. kita kalah 3-2. Lalu terakhir Jordan, Suriah dan juga India ya, kita menang lawan dia doang. Jordan Suriah main juga kan di Piala Asia kali ini gitu. Jadi lo bisa tahu kekuatan lo, mengukur di Asia lo levelnya ada di mana sih gitu. Ketika kita kalah lawan Jordan, lawan Suriah, itu sebetulnya sudah sinyal juga bahwa ketika lo step up ke level Asia, ini udah different kind of field ya. Lo sukses di ASEAN, harus kita akui dengan permainan yang bagus. Memang juara terakhir Piala AFF U20, lalu SEA Games itu kan ngebuktiin kita bermain dengan permainan yang atraktif. Kita bermain dengan skema yang kita tahu Indra Syafri selama ini punya kekuatan itu, manfaatin wings, manfaatin pemain yang datang dari second line di sisi wings, umpan-umpan yang akurat, umpan-umpan yang tidak hanya lambung tapi mendatar yang bagus, yang biasa dikirim sama Donitri di sisi kiri, di kanan gaya masuknya Arliansyah, Aditya Warman, pemain-pemain yang secara kualitas sebetulnya punya harapan untuk bisa tampil lebih baik gitu. Cuman dari 2 pertandingan kemarin ya harus kita akui pemain tidak tampil di performance yang standar gitu. Lo menyalahkan pelatih, ya kalau dia yang bertanggung jawab untuk bisa ngangkat moral pemain, ya lo bisa anggap itu sebagai kesalahan pelatih gitu. Cuman ketika lo sebelum pertandingan yakin pemain lo bakal main di level ini, tapi ketika pada saat pertandingan ternyata mereka nggak nyampe di level itu, kan susah juga gitu pelatih. Jadi kombinasi antara pemain sedang bilang off day, ya bisa dibilang off day terutama dari sisi defense ya. Karena 5 dari 6 gol yang kita kemasukan semuanya bola atas. Semuanya bola atas yang sebetulnya mereka bisa loncat dan kita terbukti bisa banyak ngebuang bola sebetulnya dari bola-bola atas gitu. Karena ya Kadek Arel tingginya 185, Iqbal 179, Donitri 183. Back kita tuh punya postur juga untuk bersaing. Kemarin yang ngegolin dari Uzbekistan kaptennya 170. 179. 9. Setinggi 170. 170 kaptennya. Yang nomor 10. Oh iya. Emang itu yang nyundul? Iya. Bullshit. Yang nyundul dia. Loncatannya tinggi amat ya? 170. Itu kan momentum dalam menyundul kan. Oh iya. Momentum dalam menyundul itu yang lebih penting. Striker kita yang paling jago nyundul siapa sih? Bambang Pamungkas. Tingginya malu tinggian lu jauh. Iya. Nah itu gue pernah bilang kemarin, ada salah momentum sama vertical jump itu yang orang suka lupa. Orang kan kemarin sempat nyalain soal tinggi badan doang kan. Oh tinggi badan. Bentar. Pemain Iran itu udah biasa main dengan bola atas dan dia juga punya latihan-latihan yang pasti dikuatkan di sana gitu kan. Jadi bukan hanya soal melulu tinggi badan. Kalau nggak bisa loncat sama aja bohong. Iya, kedua dan mereka sudah sering ada di level itu bermain dengan cara seperti itu. Sementara kita kan mungkin belum ada di level untuk berlatih untuk khusus kayak itu kan. Kalau ngomongin Spanyol let's say. Oke, Spanyol Puyol, back-backnya mungkin banyak yang pendek-pendek kayak Eric Garcia, tapi mereka terbiasa main di level itu, Mas. Iya. Kalau kita kan nggak biasa main di level Iran, level
Uzbekistan ataupun level yang lebih dunia lagi kan. Apalagi ini level U20. Beda kalau lu udah level timnas senior yang mungkin lu udah bermain sama pemain asing lebih sering yang tinggi-tinggi badannya 180 ke atas gitu kan. Makanya itu yang gue bilang kemarin, orang tuh cuma suka melihat dari satu statement yang langsung dipelintir ini menjadi summary-nya. Padahal lo harus lihat tinggi badan itu oke menjadi masalah. Tapi cara bermainnya, Iran memang menjadi senjatanya seperti itu. Kedua, vertical jump, momentum itu yang sudah biasa menjadi senjata mereka. Sementara kita belum menjadi senjata andalan kita atau belum sering menjadi antisipasi buat kita. Timnas senior kita aja kan kemarin sempat kelabakan lawan Irak ya. Apa nggak salah yang Hubner juga akhirnya blunder yang kita kalah sama Irak ya. Yang si badannya gede banget tuh. Apa Piala Asia? Iya, di ya? Jakarta yang Iya kan? kosong kan? Iya kan yang si yang badannya gede segede gaban itu kan. Iya. Coba lo kasih gua itu udah ada diaspora loh. Ada Hubner, ada Ahmad kalau nggak salah, sama ada siapa lagi. Itu udah ada diaspora aja. Kita masih kalah bola atas. Coba kasih gua analisa kenapa kita kalah kemarin lawan permainan Irak yang menurut gua monoton banget, cuma main bola atas doang, tapi mereka bisa menang lawan kita. Nah itu yang menurut gua kemarin based on live reaction yang satu pertandingan doang, gue bilang lawan Iran, gue nggak ngerasa ini salah pelatih gitu, karena gue melihat dari permainannya Indonesia udah mencoba menyerang, bahkan ada peluang-peluang matang dari si Marcel 2 kali, satu lagi dari siapa gue lupa ya. Yang baru mulai babak kedua. Iya, ya kan. Itu ada nggak yang lawan Iran, Mas? Iya. Oh iya benar, Iran ya benar. Raven sama si Marcel. Jadi gue merasa Terus Tony nembak dari luar. ya mereka masih punya inisiatif untuk main dari bola bawah, dari variasi-variasi, bukan yang desperate, frustasi main bola-bola crossing asal gitu kan. Iya. Sementara meanwhile kebobolannya juga cuman kebobolan bola atas yang seperti itu, bukan Iran yang dominasi kayak Pep Guardiola serangan dari mana aja gitu, enggak. Jepang lah ya. Ya lawan Jepang gitu. Itu baru gua mengakui ya udahlah kita kalah. Nah, ini kan enggak gitu. Makanya kemarin based on satu pertandingan, gue bilang ini bukan salah pelatih, tapi kalau lo tanya dari secara keseluruhan, nah ini sama 2 pertandingan lawan Uzbek dan besok lawan Yaman Rabu, ternyata mereka masih kebobolan dengan cara yang sama, ya gue bisa akan menyalahkan pelatih karena artinya dia nggak belajar dari pertandingan pertama, pertandingan kedua dan sampai pertandingan ketiga. Itu yang makanya gue bilang Indra Syafri secara di level ASEAN sudah membuktikan gitu, dia membawa kita juara di berbagai level umur, walaupun ya ketika mencoba ke level yang Asia dan dunia, ya dia mentok gitu ya. Kita harus mengakui dan kesempatannya yang diberikan cukup banyak. Tapi that's it, evaluasi kita berikan, ya udah, lu udah dikasih kesempatan, udah waktunya move on. Tapi bukan di slaughter yang abis-abisan gitu, IS busuk lah dibandingin sama STY. Menurut gua, kalau lo membandingkan STY sama Indra Syafri, yang lo salahin ya yang pemberi kerjanya sama yang pemutus kerjanya dong, karena yang evaluasi kan mereka gitu. Kalau kita kan hanya melihat dari evaluasi yang ada di depan mata. Indra Syafri oke, selama ini di level junior bisa deliver secara di level ASEAN, tapi kita harus mengakui juga di level dunia, level Asia dia udah mentok. Apalagi dia nggak menggunakan banyak pemain diaspora untuk pemain-pemain usia mudanya. Nggak fasilitasi juga sih. Belum ya, dan kan isunya juga kalau katanya kemarin gue live TikTok kata followers gue, dia juga nggak begitu suka banyak pemain diaspora gitu. Dia lebih pilih pengen nguatin banyak pemain yang dari liga-liga lokal ya. Ya nggak masalah, tapi kan pada akhir kalau diaspora dia sebetulnya request khusus 2 pemain itu. Ya si Gepen sama si Marks sama Dion Marks. Buat backnya ya. Kan sempat dicoba juga di ya. ini kan di Toulon. Ya. Sempat dicoba juga, dan based on pertandingan lawan Jordan dan juga Suriah, di mana dengan materi kayak gini kayaknya berat nih kita. Alangkah baiknya kalau memang 2 nama ini edition untuk tampil di Piala Asia. Tapi pendaftarannya ternyata telat dengan segala macam. Ada resesnya DPR segala macam ya. Dan lain-lain lah dengan segala faktor administratif. Ya existing timnya memang harus seperti ini gitu. Ya. Cuman gue melihat perbedaan yang cukup signifikan pertandingan Iran dan babak 1 pertandingan lawan Uzbek. Ya. Babak 1 pertandingan Uzbek gue bilang kita main bagus. Bagus. Kita main bagus. Apa yang menjadi kesalahan di pertandingan lawan Iran sudah diantisipasi. Artinya lu mengubah komposisi 3 dari yang tadinya 4 back jadi 3 5 2 gitu di depan. Ya. Atau 3-6-1 ya. Pokoknya lu main dengan komposisi itu atau 3-4-3. Pokoknya 3-nya berubah gitu. Donitri sama Buffon dipaksa menjadi pemain yang mengganggu pemain Uzbek untuk ngirim umpan. Ya.
gak banyak umpan yang bisa mereka lakukan kan. Iya, Ketika makin ke sini, makin ke pinggir byline, udah dipotong dulu. Karena kan daripada lo berduel dan ada risiko mereka bisa nyundul, lo potong duluan nih. Mulai itu jangan sampai naik. Dan itu sudah dijalankan penuh di babak pertama. Uzbek cerdik. Mereka ketika belum nyampe diumpan dulu nih yang menjadi gol pertama mereka. Tapi kan habis itu udah mereka nggak bikin peluang lagi. Kita yang bikin peluang. Kita banyak, si Tony sempat nembak 2 kali. Marcel juga ada lagi. Marcel juga ngasih kesempatan. Apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan dari Arliansyah bisa direparasi oleh Marcel. Artinya kan Coach Indra sebetulnya mencoba untuk menghadirkan perubahan. Tapi kan sepak bola kan 2 babak Ji. Ketika babak kedua akhirnya lo seperti switch off dan Uzbekistan lebih cerdik untuk memaksa kita defense duluan, mereka kan langsung ambil inisiatif tuh. Kalau babak kedua, defense line tinggi, kita di press, ada sebuah counter langsung gol yang menjadi gol kedua mereka. Ya mungkin kita langsung aduh baru mulai lagi udah kebobolan lagi. Jadi akhirnya ritmenya rusak. Kita nggak bisa nyiptain kenyamanan seperti yang kita mainkan di babak pertama. Operan-operan kita kan banyak di babak pertama. Sementara Uzbekistan totally dominate akhirnya di babak kedua ketika kita udah kebobolan di awal babak kedua, pressingnya juga Uzbekistan makin baik, kita nggak bisa keluar dari tekanan dan akhirnya kita cuma dapat 1 umpan kali ya dari si Donitri yang umpan ke Arliansyah yang ditembak hampir gol ya tapi miring. Jadi ya bukannya Coach Indra nggak ingin menghadirkan perubahan, menghadirkan gitu. Cuman kan ya sepak bola 2 kali 45, satu doang babak bagus, tapi di babak kedua ternyata pemain gak bisa nunjukin konsistensi yang sama, ya susah juga. Cuman balik seperti yang lo bilang tadi, dengan all due respect dengan segala gelar yang sudah didapatkan, kalau lo bicara pelatih tersukses Indonesia dari gelar, ya Indra Safri. Usia muda ya terutama ya. Dan SEA Games. Oh iya SEA Games. SEA Games juga. Terakhir kita tahun 91 Ji. Iya benar. Oh, berapa pelatih sih berganti sebelum Indra Safri? Akhirnya Coach Indra yang bisa memecah itu. Artinya level Asia Tenggara mah dia yang paling deliver lah ya. Dia paling deliver gitu. Tapi 3 kali juga dikasih kesempatan di ketika megang Ivan Dimas dan kawan-kawan Piala Asia U19. Mentok nggak bisa keluar dari grup. Ketika di Jakarta lolos grup tapi ketemu Jepang kita kalah 2-0 1-0 lupa. Kemarin adalah percobaan ketiga dan menjadi target pribadi dia. Udah 2 kali mencoba di percobaan ketiga, semoga gue bisa ke semifinal nih bawa tim ini sehingga bisa ke Piala Dunia. Target pribadi dia ternyata tidak bisa tercapai. Target PSSI yang katanya lolos grup untuk bisa masuk ke besar itu ya nggak tercapai juga. Tapi ya harus kita lihat emang 2 lawan ini lawan yang berat. Ketika hasil undian ini muncul, waduh berat amat ya grupnya ini. Memang IS juga cukup berani kan pasang target kan untuk lolos ke semifinal kan dengan lawan Iran yang kita tahu berat, Uzbek juara bertahan. Ya praktis ya Yemen yang kita mungkin kelihatan bisa dapat 3 poin kan, tapi walaupun ya nggak ada jaminan juga dapat 3 poin kan. Untungnya dia dapat 2 kartu merah kan. Iya. Jadi agak sedikit terguncang lah tim skuadnya dia. Coba kalau bisa 2 kartu merah diakumulasi di pertandingan Indonesia ya. Jadi main 9 orang gitu ya. Itulah yang makanya gue bilang kemarin, kalian gue nggak ngerti ya. Gue bukan bela Indra Syafri, bahkan gue sempat ketemu orang PSSI, gue dibilang bahkan gue dibilang pembela STY gitu. Jadi gue bingung ketika haters bilang gue pembela Indra Syafri, ntar ada orang PSSI teman gue bilang gue pembela STY, ya terserah kalian bilang seperti apa. Tapi menurut gue tadi yang juga with all due respect untuk seorang Indra Syafri, kalian janganlah membandingkan pelatih gini loh. Ketika kalian sakit hati, gue juga kaget. Gue Mas Aryo sempat dibilang penyetet STY kan, pembela STY lah. Tapi ya ibaratnya kita kaget dengan momentumnya dari Piala AFF yang kita pikir bukan menjadi sebuah tolak ukur dan bukan sebuah hasil yang buat dievaluasi, tapi akhirnya berkata lain gitu kan. Ternyata PSSI punya perhitungan lain, terus juga dengan hitung-hitungan menuju Piala Dunia mungkin ada perhitungannya dengan Patrick Kluivert dan lain-lain. Tapi di satu sisi bukan berarti itu menjadi komparasi ketika Indra Syafri gagal, lu bisa men-slaughter dia kayak dia nggak ada jasanya sama sekali ya. Gue nggak bilang Indra Syafri paling top ataupun paling bagus, tapi dia juga udah pernah berjasa ngasilin tadi yang Mas Aryo juga bilang trofi-trofi yang kita juga selama ini susah dapetinnya untuk yang level junior sampai ke SEA Games juga kan. Ya kalau kalian ngomongin ke timnas senior dia belum apa-apa ya, emang dia belum bisa ke timnas senior, tapi untuk level Asia sama dunia cuma tinggal ngomong Indra Syafri mungkin belum bisa menembus level Asia ataupun level Piala Dunia gitu. Tapi nggak usah membandingkan Indra Syafri yang udah benar-benar dihina habis-habisan secara personal,
dibilang apalagi dibilang udah dikasih TC banyak. TC itu tugas PSSI memang untuk memfasilitasi seorang pelatih dengan TC. Jadi bukan berarti PSSI udah keluar duit begini, kok hasilnya begini. Ya nggak begitu juga. Memang tugas PSSI untuk bisa memfasilitasi. Standarnya seperti ini, ya memang harusnya seperti ini dengan banyak TC gitu. Dan kita ngomong seperti ini bukan berarti kita nggak ngebelain STY kemarin kan, karena ya STY pun kita juga bilang harusnya nggak momentumnya nggak sekarang kan, karena harusnya dia dinilai dari sepak terjangnya di kualifikasi Piala Dunia ini kan, tapi kan udah nasi udah menjadi bubur gitu kan, ya sekarang kita tinggal pelatih baru udah datang ya kita tinggal harus mendukung pelatih ini, masa kita mau ngejatoin Kluivert semoga lo lebih jelek kepada STY kan nggak gitu kan, apalagi sekarang orang terus membandingkan dengan kalau STY kemarin nggak tembus target aja dipecat, gimana Indra Syafri nggak tembus target, masa nggak dipecat? Itu kan sekarang menjadi pertanyaannya. Loh, ya silahkan kalian meminta pertanggungjawabannya dengan PSSI seperti halnya nanti setelah lawan Yaman, apa evaluasi yang diberikan oleh PSSI. Dan baik lagi kalau dia benar belum dipecat, mungkin ada hitung-hitungan lain, pelatih siapa penggantinya, apakah memang sudah cukup riset ataupun cukup interview untuk bisa menggantikan Indra Syafri. Kemudian apakah kalau pelatih lokal ada yang punya potensi lebih bagus untuk bisa menangani Indra Syafri dan mau menangani tim usia muda timnas kita? Kan itu perhitungannya, nggak serta merta dipecat terus langsung cari penggantinya asal, kan nggak gitu juga kan? Jadi udahlah kalian yang jangan terkotak-kotak lah. Jangan terkotak-kotak lah. Paham masih banyak yang belum menerima mungkin ada sedikit kayak unsur kayak kok harusnya nggak gini, kok harusnya nggak gitu. Ya bukan berarti lo menjadikan komparasi pelatih ini dengan pelatih yang satu lagi gitu. Karena menurut gua dua-duanya bagus kok. STY juga bisa membawa kita menembus level yang kita nggak nyangka di Piala Asia, terus juga menembus ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan bahkan bisa mengalahkan Arab juga dan nahan imbang Arab, nahan imbang Australia. Tapi kan di satu sisi juga STY juga banyak hal yang mungkin juga belum bisa deliver kayak Piala, bahkan di 2023 lalu Piala Asia pun juga sebenarnya nggak lolos grup kan. Kemudian di yang AFF bukan AFF yang dia pegang U23 tuh. AFF U22. F22 final kalah. Iya kan juga kalah. Artinya belum dapat trofi juga. Ya, tapi it doesn't matter. Pasti kalau kita ngomong gini ujung-ujungnya lo mindsetnya AFF dan segala macam, nggak gitu juga. Jadi artinya pelatih itu punya kapasitasnya masing-masing. Bukan berarti lo gagal menembus level Asia dan dunia lu bisa mencaci maki seperti hal itu. Kalau lu minta tanggung jawabannya, ya tanggung jawab lah ke federasinya. Kalau gitu jangan Indra Syafrinya yang parah banget sih anjir, gue udah gak ngerti lagi dah. Udahlah kita gak akan ngomongnya lebar. Nanti dibilang pembela STY, pembela Indra Syafri, pembela Patrick Kluivert. Yang pasti kita dukung timnas Indonesianya. Jangan sampai gak ngedukung timnasnya. Jangan sampai terkotak-kotakan hanya karena kalian belum move on satu sama lain itu sih ya, Mas Aryo ya. Yes. Dan juga kita semoga kedepannya juga laga-laga Liga 1 nih nggak ada lagi nih kayak kemarin kerusuhan-kerusuhan. Gue juga kemarin nonton tapi baru tahu banyak cerita-cerita yang membuat panas lagi antar supporter. Yang harusnya udahlah kita tahu kita pernah kejadian tragedi yang harusnya bisa menyatukan supporter. Jangan lagi sampai supporter terpecah belah. Apalagi kita mau sepak bola kita lebih maju, timnas kita ke Piala Dunia, Liga kita lebih maju, dan pastinya kedepannya ramah keluarga. Itu ya Mas ya. Yes. Oke, sampai ketemu di episode 2. Thank you Mas Aryo. 1,5 jam anjing, gimana udah gak akan gue pecah 2 episode lah. Kita ketemu lagi di hari Kamis atau Jumat. Kita lihat nanti. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Bye.